Teman-teman, jadi di sini aku akan sharing lagi terkait learning journey aku yang keempat kalau nggak salah. Nah, di sini aku akan membahas lagi mengenai literasi digital, manajemen ASN, dan juga terkait dengan beberapa undang-undang ASN yang sudah dipelajari di asinkronus hari pertama dan juga kedua. Soal literasi digital, jadi di era sekarang kita dituntut bukan cuma bisa mempelajari teknologi, tapi juga harus bijak dalam berdigitalisasi. Lalu literasi digital itu intinya kemampuan kita buat memahami, menggunakan, dan menyaring informasi di dunia digital. Jadi nggak gampang percaya hoax, tahu etika, bermedia sosial, lalu bisa menjaga data pribadi kita, dan bisa menghindari dari adanya phishing dan lain sebagainya. Lalu buat ASN ini penting sekali karena kita berhadapan langsung dengan informasi publik dan harus menjaga kepercayaan masyarakatnya juga. Literasi digital ini ada beberapa yang mencakup hal penting seperti cakap digital, aman digital, budaya digital, dan juga etika digital. Nah, cakap digital itu maksudnya kita punya kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Misalnya bisa cari informasi yang valid, paham cara pakai aplikasi kerja, dan bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ada aman digital. Nah, aman digital ini menurutku ini yang paling penting. Apalagi sekarang banyak banget kasus kebocoran data. Jadi aman digital itu berarti kita bisa menjaga diri dari data diri kita, pakai password yang kuat mungkin, atau hati-hati sama link yang mencurigakan, lalu nggak sembarangan share informasi. Nah, sebagai ASN ini krusial banget karena kita sering mengelola data penting yang tergolong sensitif. Selanjutnya terkait dengan budaya dan etika digital. Kedua hal ini memang sangat berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di dunia digital. Misalnya tetap sopan saat berkomentar, menyebarkan hoax, menghargai orang lain, dan menjaga citra kita sebagai ASN di media sosial. Jadi walaupun di dunia maya kita harus tetap profesional. Mungkin aku jelasin sedikit terkait manajemen ASN yang udah aku pelajarin. Jadi singkatnya ini mengatur bagaimana ASN dikelola secara profesional, mulai dari rekrutmen, pengembangan profesional seperti kompetensi, nah sampai pada evaluasi kinerja. Tujuannya supaya ASN itu kompeten, berintegritas, dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini jelas diatur pada Undang-Undang ASN yang mencakup hak ASN, kewajiban, kode etik, dan juga penerapan sistem elit, yakni penilaian berdasarkan kompetensi dan juga kinerja. Jadi semua harus transparan dan adil. Saja dari aku beberapa hari kebelakang mengenai learning journey aku. Sekian, terima kasih. Dadah.